Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas apa yang terjadi pada tubuh kita kalau seandainya kita sedikit makan karbohidrat atau tidak makan karbohidrat sama sekali. Saya cerita sedikit ya. Setiap hari metabolisme tubuh kita itu menghasilkan energi agar tubuh kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan organ-organ tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Nah, biasanya energi didapat dari makanan yang kita makan sehari-harinya, terutama makanan yang mengandung karbohidrat. Namun ada keadaan tertentu yang metabolisme yang tadinya energi dihasilkan dari makanan, ini energi bisa dihasilkan dari pemakaian lemak tubuh. Kalau seandainya dalam medis ini kita sebut dengan ketosis. Nah, intinya menghasilkan energi dengan cara pemecahan lemak tubuh. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan tubuh memakai lemak untuk dijadikan energi. Yang pertama adalah keadaan berpuasa. Yang kedua adalah olahraga dengan intensitas tinggi ataupun berat. Yang ketiga adalah konsumsi makanan rendah karbohidrat. Kalau tubuh dalam keadaan ketosis, ini memungkinkan tubuh kita itu untuk menggunakan lemak sebagai energi dan juga mengurangi lapisan lemak, intinya membakar lemak, sehingga berat badan itu bisa berkurang dengan cara yang singkat. Kemudian kita masuk apa yang terjadi pada tubuh kita kalau seandainya kita sedikit makan karbohidrat. Yang terjadi diantaranya yang pertama adalah nafsu makan menurun. Nah, saat teman-teman tidak makan karbohidrat ataupun sedikit makan karbohidrat saat sedang diet nih, orang Indonesia karbohidrat itu kan cenderung dengan makan nasi. Nah, saat teman-teman sedang diet, teman-teman sedikit makan karbohidrat. Nah, teman-teman cenderung lebih banyak mengkonsumsi misalkan protein, sayur, buah-buahan. Nah, kalau seandainya teman-teman mengurangi asupan karbohidrat, ini akan mempengaruhi hormon yang berpengaruh terhadap rasa lapar. Nah, kemudian senyawa keton yang terjadi karena teman-teman sedikit makan karbohidrat, ini akan mempengaruhi otak, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan nafsu makan. Yang kedua adalah berat badan menurun. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau seandainya kita rendah karbohidrat konsumsi hariannya, ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan berat badan. Nah, kok bisa, Dok? Ya, tentu ya. Di sini kan tubuh akan memecah lemak menjadi energi supaya tubuh bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan juga organ-organ tubuh kita bisa bekerja secara optimal. Karena penggunaan lemak ataupun pemecahan lemak tadilah yang menyebabkan tubuh kita akan berkurang berat badannya. Nah, tetapi kondisi ketosis ini terjadi apabila beberapa minggu ya. Nah, tiap orang responnya itu berbeda, jadi jangan pernah disamakan. Yang ketiga adalah peningkatan konsentrasi dan tenaga. Nah, pada saat tubuh kita kekurangan karbohidrat, ini tubuh kita akan mulai beradaptasi. Yang tadinya energi didapat dari makanan yang bersumber dari karbohidrat, ini akan didapat dari proses pemecahan lemak ataupun ketosis. Nah, tubuh kita akan mulai beradaptasi menggunakan cadangan lemak untuk energi secara efisien. Nah, kemudian otak kita juga akan mulai beradaptasi menggunakan keton, senyawa keton itu menggantikan karbohidrat agar bisa berjalan dengan baik. Nah, proses ini juga berpengaruh terhadap proses konsentrasi maupun mengingat pada otak kita, sehingga otak kita bisa bekerja dengan baik. Nah, tadi sudah kita bicara tentang manfaatnya ya. Sekarang kita bicara tentang efek sampingnya kalau seandainya ketosis ini terjadi pada tubuh kita. Yang pertama itu adalah mudah lelah. Nah, saat ketosis ini terjadi pada fase-fase awal, tubuh kan belum beradaptasi secara sepenuhnya. Ini menyebabkan tubuh kita akan merasa lelah, karena ini tubuh akan mengeluarkan sisa-sisa karbohidrat dan juga air. Makanya kalau seandainya awal-awal diet yang rendah karbohidrat ataupun tidak makan karbohidrat sama sekali, itu akan sering buang air kecil. Buang air kecil akan lebih sering dan kemudian juga berat badan akan cepat turun. Nah, ini awalnya. Kemudian banyak orang yang berpikir berat badan turun 2 kilo ya dalam waktu 2-3 hari, ini lemak yang hilang. Bukan ya. Yang hilang itu hanya air. Kalau seandainya berhenti diet ataupun
kembali normal lagi makan karbohidrat, itu berat badan pasti akan naik lagi. Nah, ini yang hilang bukan lemak ya, tapi hanya air. Yang kedua, mengalami sembelit. Nah, kondisi ketosis ini menyebabkan tubuh mengeluarkan cairan secara berlebihan dan jumlah sisa makanan menjadi lebih sedikit. Sangat penting sekali teman-teman untuk mengganti cairan yang hilang, elektrolit yang hilang, itu dengan cairan lagi ya. Nah, kemudian penting juga untuk memakan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan tentu mengandung serat. Nah, seperti gandum ataupun makanan karbohidrat kompleks lainnya. Kalau ini tidak dilakukan, teman-teman akan mengalami sembelit. Yang ketiga, insomnia. Nah, keluhan insomnia ataupun kesulitan tidur ini terjadi akibat rasa lapar yang ditimbulkan karena konsumsi karbohidrat itu lebih sedikit dari biasanya. Hal inilah yang menyebabkan teman-teman itu bisa terbangun di malam hari pada saat kadar karbohidrat itu paling rendah. Nah, saat teman-teman terbangun di malam hari, teman-teman akan sulit lagi untuk kembali tidur. Yang keempat itu adalah bau mulut. Nah, bau mulut ini terjadi akibat aketon, senyawa aketon itu terdapat di urin maupun di nafas kita ya. Nah, ini bisa hilang kalau seandainya kita tidak pada fase ketosis lagi ataupun tubuh sudah terbiasa menggunakan lemak sebagai bahan bakar energi. Nah, cara mengatasinya itu gampang, hanya dengan misalkan sikat gigi ataupun berkumur-kumur. Nah, pasti teman-teman pernah mengalami bau mulut ini, misalkan saat teman-teman sedang berpuasa. Nah, biasanya kalau orang puasa kan mulutnya agak bau. Nah, ini disebabkan oleh senyawa aketon ya. Pertanyaannya, apakah kondisi ketosis ini aman? Kalau seandainya tubuh bisa beradaptasi dengan baik, itu tidak masalah. Kalau jumlah keton di dalam tubuh tidak berlebihan, itu tidak masalah, karena ini juga sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami obesitas dan juga memiliki kadar kolesterol tinggi. Nah, tetapi yang ditakutkan adalah ketosis ini menyebabkan kadar keton berlebihan pada orang pecandu alkohol, ya, peminum alkohol, ataupun pada orang yang memiliki sakit diabetes. Tetapi kalau seandainya tubuh teman-teman bisa beradaptasi dengan baik, ini tidak akan terjadi masalah apa-apa. Siapa yang harus menghindari keadaan ketosis ini? Yaitu adalah penderita diabetes ya. Saat penderita diabetes tidak bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi, ketosis ini menyebabkan kadar keton di dalam darah itu meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya ketoasidosis yang menimbulkan gejala kehausan berlebihan, sakit kepala, pusing ya, kemudian juga sakit perut, muntah-muntah, dehidrasi, bahkan efek terburuknya itu bisa kematian. Nah, jadi berbahaya sekali bagi penderita diabetes itu untuk mengurangi asupan karbohidrat setitik terendah ataupun tidak makan karbohidrat sama sekali. Nah, sudah paham ya, mulai dari manfaatnya, mulai dari efek-efek sampingnya. Kalau seandainya teman-teman melakukan ketosis ini ataupun mengurangi asupan karbohidrat, kalau tubuh bisa beradaptasi dengan baik, itu tidak terjadi masalah apa-apa. Tetapi kalau seandainya kondisi kesehatan teman-teman sedang tidak bagus, sebaiknya jangan dilakukan. Tetap kalau seandainya ingin menurunkan berat badan, caranya itu dengan cara yang sehat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu saya untuk share video ini ke media sosial mana saja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan tulis komentar dan tanggapan di video ini. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.